Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ingat selalu menjaga kesehatan. Bertemu kembali bersama Ibu Ayu. Jadi Ibu hari ini akan mengajak kalian bersama-sama belajar materi ilmu pengetahuan alam. Kelas 7 semester 1. Nah, di video kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita ke bab yang kedua. Di mana judul bab kedua ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi? Iya, klasifikasi adalah pengelompokan. Jadi ada 3 garis besar materi yang akan kita pelajari di bab yang kedua ini. Di mana peta konsepnya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang cara pengklasifikasian makhluk hidup. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup dalam sistem 5 kingdom. Nah, video ini khusus akan membahas tentang ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Di mana tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menyebutkan ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kalian dan mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kita mulai saja ya. Oke, pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 1 tentang objek IPA dan pengamatan, tentunya anak-anak masih ingat ya, bahwa semua benda yang ada di alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah objek atau komponen abiotik. Dan yang kedua adalah komponen biotik. Nah, tentunya anak-anak masih ingat ya perbedaan kedua komponen ini. Komponen abiotik itu terdiri dari benda-benda tak hidup atau kita kenal dengan nama benda mati. Sedangkan komponen biotik itu terdiri dari benda-benda hidup atau biasa kita sebut dengan makhluk hidup. Nah sekarang, apa sih ciri-ciri dari benda tak hidup itu? Iya, betul sekali. Berikut adalah beberapa ciri dari benda tak hidup atau benda mati, yaitu tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri, dan lain sebagainya. Nah, biasanya benda mati ini disebut juga dengan istilah zat. Kalau kita kelompokkan berdasarkan wujudnya, maka ada 3 zat di alam semesta kita, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bisakah kalian menunjukkan mana saja yang tergolong ke dalam benda tak hidup atau benda mati? Ya, pintar sekali. Jadi, yang tergolong ke dalam benda tak hidup atau benda mati di dalam gambar ini, yang pertama bisa kita lihat adalah awan. Betul sekali. Kemudian ada batu. Berikutnya air. Kemudian ada tanah. Dan yang terakhir adalah mobil. Ya, luar biasa sekali. Nah, Ibu yakin anak-anak sudah paham ya
mana saja benda-benda yang bisa dikatakan ke dalam benda mati ataupun benda tak hidup. Oke, sekarang kita akan membahas tentang benda hidup, atau istilahnya adalah makhluk hidup. Nah, kira-kira apa saja nih ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, berikut adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, memerlukan makanan. Kedua, bernafas. Ketiga, mengeluarkan zat sisa. 4, bergerak. 5, peka terhadap rangsang. 6, tumbuh dan berkembang. 7, berkembang biak. 8, beradaptasi. Dan 9, memiliki bahan genetik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan mulai dari ciri yang pertama, yaitu memerlukan makanan. Makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya, supaya dia bisa tumbuh dan berkembang, kemudian supaya tubuhnya memiliki energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian ciri yang kedua adalah bernafas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernafas. Nah, oksigen yang dihirup digunakan untuk membakar makanan, sehingga menghasilkan energi. Energi tersebut bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain energi, pembakaran makanan akan menghasilkan uap air dan juga karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika makhluk hidup menghembuskan nafas. Berikutnya kita akan membahas ciri yang ketiga, yaitu mengeluarkan zat sisa. Sisa metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup pada akhirnya harus dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, proses pengeluaran zat sisa disebut dengan istilah ekskresi. Jadi, zat sisa pada makhluk hidup dapat berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Ciri selanjutnya adalah bergerak. Gerakan makhluk hidup yang paling anak-anak mudah untuk mengamati adalah gerakan pada manusia dan gerakan pada hewan. Karena pada manusia dan pada hewan, geraknya bersifat aktif dan mudah sekali berpindah tempat. Berbeda dengan tumbuhan, gerak pada tumbuhan cenderung sulit untuk diamati karena pergerakannya sangat lambat. Kemudian gerakannya juga bersifat pasif, artinya tidak berpindah tempat. Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan apa yang kalian rasakan jika tiba-tiba jari kalian tertusuk duri tanaman. Iya, pasti kalian akan berteriak, bukan? Atau paling tidak, kalian akan langsung menarik jari tangan kalian karena merasa kesakitan. Ya, apa yang kalian lakukan tersebut merupakan salah satu contoh respon kalian terhadap rangsangan. Nah, rangsangan itu ada dua. Yang pertama adalah rangsangan yang bersifat fisik, dan yang kedua adalah rangsangan yang bersifat kimiawi. Apa saja contoh rangsangan yang bersifat fisik? Contohnya adalah seperti cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan.
Sedangkan rangsangan yang bersifat kimiawi, contohnya bisa berupa bau zat kimia tertentu dan rangsangan-rangsangan dari dalam tubuh makhluk hidup seperti rasa lapar dan rasa haus. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang sangat peka terhadap rangsangan. Oleh karena itu, semua rangsangan yang diterima oleh hewan ataupun manusia akan diterima oleh reseptor yang ada pada alat indera, kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat, dan hingga akhirnya tubuh dari hewan maupun manusia tersebut bisa menanggapi rangsangan tersebut. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf. Sehingga rangsangan yang datang pada tumbuhan akan disebarkan oleh cairan di dalam sel tumbuhan. Sehingga tumbuhan tersebut bisa merespon terhadap munculnya rangsangan tersebut. Beberapa tumbuhan memiliki kepekaan terhadap jenis rangsangan tertentu. Contohnya adalah ujung batang tumbuhan yang membengkok ke arah datangnya cahaya matahari. Yang kedua, daun putri malu yang akan mengatup jika kita sentuh. Ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pada manusia, yang diawali dari janin, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, hingga akhirnya berubah menjadi dewasa. Konsep tumbuh dan berkembang ini adalah dua konsep yang berbeda. Tumbuh ditandai dengan penambahan ukuran, berat, dan tinggi makhluk hidup. Sedangkan berkembang ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan. Kalau pada manusia seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan pada tumbuhan dicontohkan dengan mulai tumbuhnya bunga, mulai dihasilkannya buah dan biji. Kita lanjutkan pada ciri makhluk hidup yang berikutnya, yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Perkembangbiakan makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah reproduksi generatif atau kawin, dan yang kedua adalah reproduksi vegetatif atau tak kawin. Reproduksi generatif atau dikenal juga dengan istilah reproduksi seksual merupakan proses perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya adalah pada hewan, yaitu anjing yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan reproduksi vegetatif merupakan proses perkembangbiakan secara aseksual yang tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan bambu dan pisang yang berkembang biak menggunakan tunas. Ciri selanjutnya adalah beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku.
Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya adalah bentuk paruh burung. Kalau anak-anak lihat, bentuk paruh burung pemakan biji akan sangat berbeda dengan bentuk paruh burung pemakan daging. Sedangkan adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya. Contohnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki jumlah hemoglobin yang lebih banyak karena mereka harus menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang sangat minim oksigen. Selain itu, contoh daripada adaptasi fisiologi adalah beberapa bunga mengeluarkan aroma yang khas untuk menarik perhatian serangga untuk membantunya dalam proses penyerbukan. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan. Contohnya adalah cicak yang akan memutuskan ekornya apabila dia dalam kondisi yang terancam. Kita akan lanjutkan ke ciri yang terakhir, yaitu memiliki bahan genetik. Materi genetik mampu menyimpan informasi genetik dan meneruskan informasi genetik tersebut dari tetua kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti memiliki bahan genetik yang berupa DNA dan RNA. Oke, sudah pahamkah anak-anak pada ciri-ciri makhluk hidup yang Ibu jelaskan tadi? Ibu harap kalian sudah paham ya. Oke, berikutnya perhatikanlah gambar yang Ibu tampilkan ini. Kemudian bisakah anak-anak menunjukkan mana saja yang tergolong ke dalam makhluk hidup? Iya, pintar sekali. Jadi dari gambar ini dapat kita lihat yang tergolong ke dalam makhluk hidup adalah ya, pohon. Kemudian manusia. Kemudian ada ikan, ada rumput, ada semak belukar, dan ada sapi. Baiklah anak-anakku semuanya, sekian dulu materi tentang ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Salam dan bahagia. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.